Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jumpa lagi bersama AA Wahyudi, host tunggal dari podcast Pelangi. Episode kali ini gue masih mengetengahkan kejadian yang akhir-akhir ini tidak saja hangat tapi juga panas. Betapa tidak panas apabila yang berbicara bukan saja peluru tapi sudah berbentuk roket, rudal, dan lain sebagainya. Hal itu terkait tentunya dengan serangan duet Amerika Israel ke negeri mula Iran. Kita ketahui perang ini dimulai pada akhir Februari 2026 yang baru lalu, sehingga pada saat podcast ini gue posting sudah memasuki minggu ketiga. Nah, sebagaimana episode sebelumnya, kita semua berharap perang ini tidak berimbas ke Indonesia. Tapi sepertinya pasti akan terimbas walaupun kita tidak terlibat dalam peperangan. Nah, tayangan kali ini gue bermaksud memberikan tawaran solusi ataupun hal-hal apa saja yang sekiranya harus segera dilaksanakan oleh pemerintahan Prabowo Subianto. Yang pertama, langsung saja Pak Prabowo, Anda tutup atau hentikan sementara program MBG. Kita ketahui program makan bergizi gratis ini banyak menimbulkan kontroversi dari segi aspek apapun. Yang paling gampang adalah rupiah yang harus disediakan APBN, yaitu 1,25 tenggo per hari. Apa kaitan penutupan MBG ini? Kita ketahui Iran sebagai pemilik Selat Hormuz sudah menyatakan menutup Selat Hormuz dari lalu lalang kapal yang mengangkut minyak, kecuali atas 3 negara saja, yaitu Cina, Rusia, dan Pakistan. Belakangan oleh Iran diperjelas dengan terbuka untuk semua kecuali untuk Amerika, Israel, dan negara-negara yang bersekutu dengan kedua negara yang menyerbu Iran. Yang pasti akan berimbas kepada Indonesia karena Menteri ESDM Bahlil sudah menyatakan bahwa ketersediaan minyak kita hanya cukup untuk 20 hari ke depan. Nah, apabila perang ini berkelanjutan terus-menerus entah kapan berhenti, maka dikhawatirkan APBN akan jebol untuk mensubsidi minyak karena harga minyak dunia sudah di atas $100 per barrel dan ini akan terus meningkat. Nah, akibatnya APBN akan kerja keras untuk menahan harga jual minyak ke masyarakat. Nah, untuk itu kita harus punya APBN yang kuat. Yang paling mudah adalah menstop sementara program MBG. Please Pak Prabowo, anak-anak siswa tidak akan nangis bahkan mati kelaparan apabila MBG dihentikan sementara. Yang kedua, Presiden sudah mencanangkan akan mengkaji pengurangan gaji aparat pemerintah. Saya pikir ini
langkah yang bagus dan harus segera dilaksanakan. Dan fungsinya nanti juga akan sama dengan penghentian MBG, yaitu memperkuat dana subsidi BBM. Apabila anggaran untuk membayar penghasilan aparat dikurangi, maka bisa dilarikan untuk menambal subsidi minyak yang dijual ke masyarakat. BBM adalah unsur penting untuk mobilitas barang dan jasa. Apabila harga BBM naik, pasti harga-harga juga akan naik dan rakyat yang pertama kali terpukul. Yang nomor 3, lakukan WFH untuk ASN. Ini adalah langkah yang tepat, walaupun sekarang sudah akan memasuki akhir Ramadan untuk menuju libur panjang menghadapi Lebaran tahun 2026. Tapi itu bisa kita laksanakan berkelanjutan sampai dengan Lebaran. Gunanya apa? Apabila ASN yang jumlahnya jutaan itu stay di rumah, otomatis kendaraan juga akan banyak berhenti, baik kendaraan umum maupun pribadi, dan otomatis pula penggunaan bahan bakar minyak bisa ditekan, dan ujung-ujungnya APBN tidak perlu kerja keras untuk menekan subsidi. Yang keempat, batasi pemakaian BBM. Ini mungkin agak susah dilakukan pemerintah karena sesaat lagi akan tiba saatnya mudik massal nasional dalam rangka Lebaran 2026. Tapi apapun harus dilaksanakan, sesulit apapun pemerintah pasti punya caranya. Kalaupun mudik sudah berjalan, kita bisa lakukan himbauan antara lain mempercepat arus balik. Yang nomor 5, ini yang tidak kalah penting, yaitu lakukan stabilitas nilai tukar rupiah. Kita ketahui rupiah sedikit demi sedikit merosot nilainya, khususnya terhadap dolar, sekarang sudah di atas 17.000. Pengamat politik dan keamanan Ibu Koni sudah memberikan statement yang jelas, apabila kurs rupiah nanti berada pada angka 22.000 rupiah per 1 US dollar, maka Indonesia kelar. Tidak jelas apa yang dimaksud beliau dengan kata-kata kelar, tapi pasti maksudnya adalah kondisi Indonesia tidak baik-baik saja. Kalau gue sebagai YouTuber berani dengan lugas mengatakan Indonesia dalam keadaan sekarat. Nah, ini harus diantisipasi pemerintah. Kita lihat negara tetangga seperti Thailand sudah banyak lakukan hal-hal yang bersifat antisipatif, padahal rakyat di Thailand jumlahnya tidak ada separuh dari Indonesia yang jumlahnya sekarang lebih kurang 280 juta. Nah, ini mereka sudah lakukan, apalagi kita yang jumlah warganya begitu banyak. Nah, mungkin para penggemar YouTube gue ini punya hal-hal lain yang bisa disodorkan. Please, silakan tulis komen Anda di kolom komentar. Kita berniat baik untuk memberikan dukungan kepada pemerintah dengan cara memberikan solusi. Tulis di kolom komentar ya. Oke, sampai jumpa pada episode yang akan datang. Tak lupa gue ucapin selamat mudik dan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal
1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum. Makasih.